Salam sejahtera, bersama saya Ibu Mariana. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak anak-anak untuk mempelajari bagaimana Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Tujuan pembelajaran adalah memahami sejarah dan iman, nilai ketabahan dan kepercayaan, makna pembebasan dan rohani. Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Baik, mari kita simak bersama-sama video dan pembahasan bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel. Pada zaman dahulu ketika dunia dialami bencana kelaparan, bangsa Israel mengungsi ke tanah Mesir ketika pada zaman Yusuf masih hidup. Setelah Yusuf meninggal, bangsa Israel pun bertambah banyak, sehingga bangsa Mesir menjadi takut terhadap bangsa Israel. Oleh karena itu, Firaun menyuruh untuk memerintahkan untuk melakukan kerja rodi terhadap orang-orang Israel dan melakukan penyiksaan dan penindasan terhadap orang-orang Israel. Orang-orang Israel hidup dalam kesengsaraan. Oleh karena itu, bangsa Israel pun bersujud memohon kepada Tuhan untuk dibebaskan dari tanah Mesir. Mereka memohon kepada Tuhan Allah. Tuhan mendengarkan doa-doa bangsa Israel, dan Tuhan pun menampakkan diri kepada Musa, memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah memilih Musa menjadi penolong yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah menampakkan kemuliaan kepada Musa. Musa melihat semang menyala dan tidak terbakar ketika Allah menunjukkan kemuliaannya. Aku memanggil engkau supaya engkau membawa umatku, bangsa Israel. Sesungguhnya seruan anak-anakku sudah sampai kepadaku, dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang mereka alami, yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa pun pergi menghadap Firaun. Musa mengajak saudaranya yaitu Harun untuk menghadap Firaun supaya membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun Firaun menolaknya dengan berbagai alasan. Firaun ingin supaya bangsa Israel tetap tinggal sehingga mereka dapat menindasnya dan dapat mempekerjakan bangsa Israel. Firaun tetap tidak ingin melepaskan bangsa Israel hingga akhirnya Tuhan menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan 10 tulah terhadap bangsa Mesir. 10 tulah itu terjadi menimpa bangsa Mesir dan bangsa Israel luput dari tulah. Tulah yang pertama adalah 10 tulah bangsa Mesir, yaitu serangkaian peristiwa dahsyat yang dijatuhkan oleh Tuhan atas bangsa Mesir untuk memaksa Firaun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tulah-tulah itu merupakan demonstrasi kekuatan Tuhan dan ketidakmampuan dewa-dewa Mesir untuk menandinginya. 10 tulah tersebut antara lain, tulah yang pertama, air menjadi darah. Sungai Nil dan semua sumber air di Mesir berubah menjadi darah, membuat air tidak layak diminum dan menyebabkan kematian bagi banyak orang dan hewan. Nah, itu adalah tulah yang pertama. Tulah yang kedua yaitu katak. Katak-katak berlimpah ruah di seluruh tanah Mesir, memasuki rumah, istana, dan bahkan makanan. Katak-katak itu sangat mengganggu, dan tulah katak ini merupakan keagungan Tuhan dan kekuasaan Tuhan di dalam memperingatkan Firaun. Tulah yang ketiga yaitu nyamuk. Nyamuk-nyamuk menyerang manusia, hewan, dan menyebabkan gatal dan iritasi yang tak terhingga. Tulah nyamuk ini menyerang bangsa Mesir, dan bangsa Israel luput dari tulah nyamuk ini. Tulah yang keempat yaitu lalat pikat. Lalat pikat yang menjijikkan dan membawa penyakit menyerang manusia dan hewan yang membuat hidup di Mesir semakin tidak tertahankan. Lalat pikat ini menyerang orang-orang Mesir, dan sementara itu orang-orang Israel luput dari
Tulah yang kelima yaitu penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam yaitu barah. Tulah ketujuh yaitu hujan es yang disertai kilat yang dahsyat. Tulah kedelapan yaitu belalang yang memakan segala tumbuhan. Tulah kesembilan yaitu gelap gulita. Kesepuluh yaitu tulah kematian anak sulung. Kematian anak sulung membuat Firaun sangat tertekan sehingga tulah yang ke-10 inilah yang membuat hati Firaun menjadi lemah dan ia memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya setelah itu bangsa Israel pun keluar dari tanah Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Tuhan selalu membimbing bangsa Israel dan setelah itu mereka sampai di Laut Merah. Mereka menyeberang Laut Merah dan di belakang mereka bala tentara Firaun telah mengejar karena Firaun menyesal telah melepaskan bangsa Israel. Dalam ketakutan itu bangsa Israel menjadi sangat panik, tetapi Musa menenangkan mereka dan Musa mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa supaya mengulurkan tongkatnya ke laut dan seketika itu juga air terbelah menjadi dua dan dari tengah-tengah lautan itu nampaklah tanah dan laut menjadi kering. Banyak orang Israel berjalan melewati laut yang telah kering itu. Mereka berjalan melewati tengah-tengah laut yang sudah mengering. Semua mata memandang keajaiban Tuhan, termasuk para tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel. Bala tentara juga memasuki tengah-tengah laut itu. Mereka menaiki kuda dan kereta dan dilengkapi dengan senjata. Orang-orang Israel sangat ketakutan. Mereka berlari di tengah lautan itu. Setelah orang-orang Israel sampai di daratan, Tuhan menyuruh Musa untuk mengatupkan tangannya dan seketika itu juga laut pun bersatu kembali dan bala tentara Mesir mati di tengah-tengah lautan. Dan setelah itu orang-orang Israel memuji Tuhan. Mereka melihat kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka dari penyiksaan dan penindasan di tanah Mesir. Mereka menyaksikan, mereka merasakan penyertaan Tuhan yang menyertai mereka. Baik anak-anak, kita dapat melihat bagaimana Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Bagaimana Tuhan tadi menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberikan berbagai tulah kepada bangsa Mesir sehingga membuat Firaun melepaskan mereka. Baik, kesimpulan dari pelajaran ini yaitu bangsa Israel hidup sebagai budak di Mesir selama ratusan tahun. Mereka mengalami penindasan yang berat dari Firaun. Dalam penderitaan itu mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar jeritan mereka. Maka Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin yang akan memimpin mereka keluar dari Mesir. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam semak yang menyala, tetapi tidak terbakar dan memerintahkan kembali ke Mesir untuk memimpin bangsanya keluar dari perbudakan. Bersama saudaranya Harun, Musa menemui Firaun dan meminta agar bangsa Israel dibebaskan. Namun Firaun menolaknya. Tuhan kemudian menunjukkan kuasanya melalui 10 tulah yang dahsyat yang menimpa bangsa Mesir termasuk air menjadi darah, hujan es, belalang, dan akhirnya sampai ke-10 yaitu kematian anak sulung yang mengakibatkan Firaun membebaskan mereka. Dalam perjalanan keluar dari Mesir, bangsa Israel sampai di tepi Laut Merah. Saat Firaun mengejar mereka, Tuhan membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel dapat menyeberang dan selamat. Ketika tentara Mesir mencoba mengikuti mereka, air laut kembali menutup dan menenggelamkan seluruh pasukan Firaun. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa Tuhan adalah penyelamat yang setia pada janjinya.